Iya boleh Kak, dari saya. Saya tampilin ya. Oh iya boleh Kak. Oke, sebentar. Saya cari dulu. Tanggal berapa rencana sembroh Yanti? Untuk jadwalnya masih belum ditentukan Kak, makanya ini Mm-mm. nanti sore mau nemuin dulu. Oh, memang ke situ ya. Mm-mm. Oke, oke. Sebentar, sebentar. Sudah makan belum kamu? Ya, Alhamdulillah. Enggak. Tapi secara umum saya tengok tadi, saya baca ya, itu bagus. Apa namanya proposalnya? Nah ini dia. Wah ini pembimbingnya prof sama dokter ya, luar biasa. Wah. Tak kira tadi Iya ini gitu loh. Kak. Tak kira ini Dianti apa namanya sudah tesis ya. Oh ini kayaknya sudah tesis. Oh ternyata masih ini. Coba. Nah coba kita tengok. Nah ini kelihatan ya? Kelihatan belum? Iya, iya terlihat. Kelihatan. Oke, oke, silahkan. Ini biasanya kalau si anu sembronya di kampusnya Dianti ini urutannya gimana? Eh, Paparan dulu atau gimana? Tapi kita langsung aja Iya betul. langsung aja ya. Maksudnya Iya untuk Kak. paparan is oke lah. Judulnya seperti ini kan bagus, eye catching gitu. Pengujinya profesor wah, sama dokter ya. Oke. Lanjut ke ini revisi 25 Jan. Oh, ini baru baru ya berarti ya latar belakangnya ya. Untuk revisi keseluruhan Pak itu. Oh iya. Ini jurusan pendidikan akuntansi ya, berarti ambil yang pendidikan. Iya yang pendidikan Pak. Mm-mm. Nah, ini tadi mungkin sedikit ya untuk latar belakang sebelum nanti silahkan Dianti tanya-tanya silahkan. Latar belakang ini sangat oke ya. Cuma tadi saya mencari bagian mana tadi? Eh, Sebentar. Salah satu tadi loh. Ini. Kok hilang tiba-tiba sebentar. Tadi sudah saya tandai. Hmm, oke, mungkin kita balik dulu ya. Kita ngobrol aja. Maksudnya dari Tianti ada pertanyaan nggak dulu tentang proposal yang kamu susun nih? Dari mana dulu? Di sini yang mau saya tanyakan di bagian metodenya Pak. Mm-mm. Untuk penelitian saya ini menggunakan metode uji beda. Jadi di Mm-mm. sini nantinya saya membandingkan antara dua kecurangan, yaitu kecurangan di mata kuliah profesional dan pedagogi. Mm-mm. Soalnya di mahasiswa pendidikan akuntansi. Nah, berarti untuk kuesioner yang saya buat nantinya akan saya sebarkan ke mahasiswa pendidikan. Sedangkan untuk yang saya teliti ini kan ada dua matkul. Mm-mm. Jadi kalau saran dari dosen pembimbing saya kemarin itu buat instrumennya itu mengacu pada satu indikator, tetapi instrumennya dibuat dua gitu Pak. Jadi yang satunya untuk profesional, yang satunya untuk pedagogi. Dan nanti kedua instrumen itu saya sebarkan ke responden mahasiswa pendidikan. Jadi nanti mahasiswa itu mengisi dua itu Pak. Apakah kalau seperti itu menurut Bapak gimana gitu? Oke, baik. Langsung ke bab tiganya ya. Berarti di kampus Dianti itu redaksinya metodologi ya, bukan metode ya. Metodologi. Oke, metodologi. Kamu ambil kuanti, kamu ambil komparatif ya.
Yang pertama sih, kalau saran saya ya, kamu Dianti ini dulu, apa itu eh, penelitian komparatif itu apa menurut ahli kan banyak ya. Mau yang di Indonesia biasanya pakai Sugiono, kalau di luar beberapa ahli juga mengemukakan bahwa penelitian komparatif itu adalah penelitian yang bla bla bla. Jadi di 3.1 itu jenis dan rancangan penelitian. Oke, kamu bilang itu pendekatan kuanti sifatnya komparatif. Nah, tapi kamu belum sebut penelitian komparatif yang dipakai si Dianti di sini tuh penelitian komparatif yang seperti apa? Itu kan mengacu ke apa namanya ke definisi si ahli itu ya. Jadi dari situ baru nanti kamu tentukan rancangannya karena dari apa namanya dari pengertian si komparatif itu baru ditelisik satu-satu gitu. Kalau saran saya seperti itu yang pertama sebelum ke memang betul ya tadi untuk yang bawah-bawahnya mulai dari definisi operasional karena ini kamu pakai berapa variabel ini Dianti? 6 variabel. Kenapa? 6 variabel. Ada 6 ya. Iya. Oke, ada 6, yaitu yang ini masing-masing ini ya, definisi operasionalnya ada academic setting, ada stimulus, opportunity, sampai ke collusion. Nah, ada 6 variabel. Kemudian ini kamu pakai data primer doang ya, yaitu angket atau kuesioner tadi ya, yang kamu susun di bawah itu di lampiran sangat bagus sekali. Sudah kuesionernya tertutup, angket. Ini tepat. Ini tepat pakai komparatif tepat karena kamu pengen bandingin kan. Iya, betul, Pak. Tetapi kamu nggak punya ini, Deanti nggak punya di awal tuh nggak punya definisi yang baku kan. Di sini tentang penelitian komparatif itu. Kalau kamu punya eh, definisi yang baku, maka enak. Misalnya eh, penelitian komparatif itu adalah penelitian yang membandingkan dua variabel atau lebih dengan sampel itu berapa, dua atau lebih itu ya tergantung definisi yang nanti kamu ambil ya. Nah, itu enak. Jadi nanti enak banget ngomongnya. Misalnya, oh di sini dua variabel atau lebih. Berarti dari variabel sudah dipenuhi karena di sini Dianti pakai 6 ya. Bukan pakai 6 ya. Ada 6 gitu ya. Yang diangkat tuh ada 6. Berarti sudah oke. Tetapi kalau di awal di sini belum ada tentang apa sih komparatif itu menurut si ahli, maka sulit meskipun di bawahnya sudah benar ya. Di bawahnya sudah benar, definisi operasionalnya oke, kemudian kamu jenis sumber data kamu pakai primer, kamu pakai angket tertutup itu oke. Kemudian instrumen penelitiannya kamu pakai apa namanya 4 opsi ya, pakai skala ya. Skala setuju, sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Oke, kemudian kamu lengkap banget, ini lengkap banget, serius, ini bagus. Kemudian uji instrumennya kamu tentu di situ ada validitas, reliabilitas. Nah, terus mau kamu apakan itu instrumen? Kan kamu sudah buat tuh di bawah tuh, di ini ya. Nah, ya kan? Iya, iya, Pak. Jadi nanti instrumen itu Hmm. sebenarnya bisa Jadi diapakan tuh untuk validitas sama reliabilitasnya dulu. kevalitannya gitu, Pak. Oh, pakai oh bantuan SPSS ya, pakai Pearson ya, pakai analisis correlate apa? Bukan correlate. Intinya pakai Pearson ya di SPSS ya. Terus itu nanti Iya, ada apa? Ada kategori ini bisa digunakan atau enggak gitu ya. Good. Meskipun ini belum apa namanya? Ini belum dipakai kan ya, baru mau sempro ya. Tapi ini sudah oke, iya, betul. pakai ini langkahnya benar, reliabilitasnya juga benar, pakai SPSS juga ya, pakai itu. Nah, uji prasyaratnya kamu just normal. Dari dosen pembimbing gimana? Sebelum akan sempro, bimbingannya gimana? Kalau kemarin terakhir saya nyerahkan ke dosen itu belum ada uji prasyaratnya, Pak. Ini nanti mau saya tanyakan lagi. Nah, di sini mau saya tanyakan ke Bapak juga, Pak.
Oh iya, tanya Kalau ke saya. Oke, untuk, iya tadi nih, kurang jelas masalahnya, makanya saya nganu. Coba gimana tuh nih? iya. Kalau untuk penelitian saya ini apa perlu uji, uji homogenitas, Pak? Hmm. Ini saya tanya dulu ya. Ini tadi 6 variabel. Nanti rencananya kemana nih sampelnya? Coba kita tengok dulu populasi sampelnya ya. Iya. Oh, ke S1. Sampelnya ini Hmm. cuma satu, Pak, di mahasiswa pendidikan. Nah, makanya di situ saya juga masih bingung apa perlu homogenitas atau tidak. Nah, ya itu homogenitas ketika ada dua kelompok makanya balik lagi. Ini kalau menurut saya ya kuncinya adalah di itu definisi dari komparatif itu. Kalau komparatif di situ definisinya jelas misalnya tadi penelitian yang membandingkan dua variabel atau lebih melibatkan dua sampel atau lebih yang berbeda tahun misalnya itu kalau versi Sugiono seperti itu. Jadi ini kan populasinya is oke ya dua 21 20 19 dia kemudian itu populasinya terus kamu pakai Slovin ambilnya ya pakai Slovin rumus itu kemudian eh, apa namanya itu ya balik lagi intinya ke eh, apa namanya definisi awal kalau dianti menurut saya kalau sudah dianti definisikan di awal tentang komparatif itu komparatif mana yang kamu ambil ya dengan desainnya kan macam-macam ya. Rancangannya itu kan macam-macam ya ada yang mengatakan ada 4 dan seterusnya ya terserah nanti yang jelas yang pas dengan penelitian yang akan dianti lakukan itu enak jadi ke bawahnya ini enak nih cuma kalau yang dari atas itu belum itu kesulitan nih mengancang-ancangnya meskipun di bawah bagus di bawah bagus tapi di atasnya tuh ada satu yang nyelip ya. Nah, jadi ini mungkin kita asumsikan aja tadi berapa kelompok berarti berapa ini untuk sampelnya. Satu saja, Pak, mahasiswa pendidikan. Berarti ada 3 angkatan ya. Tiga angkatan. Iya. Oke, kalau 3 angkatan berarti kalau more than one berarti perlu homogenitas itu perlu. Ya, kalau cuma satu ya makanya itu kalau cuma satu enggak perlu. Cuma kalau lebih dari satu itu perlu. Normal kemudian juga homogenitas perlu. Terus apa lagi yang mau ditanyakan? Ini oke ya. Ini bagus. Tinggal mendefinisikan aja nih. Wah, cantik sekali itu. Serius. Terima kasih, Pak. Apalagi? Silahkan tanya-tanya lagi. Daripada nanya, saya yang nanya, nah, mending yang nanya nanti dosen pembimbing aja ya, penguji pas sembro. Saya Iya. nggak nanya. Sama aja berarti nanti. Silahkan. Ada lagi Pak, Dianti? yang Bapak sebutkan mengenai komparatif yang seperti apa, berarti kan ada banyak jenisnya nih, Pak. Itu contohnya Mm-mm. seperti apa ya, Pak? Mm-mm. Ada banyak. Terus? Yang saya tanyakan contoh dari komparatif yang jenis-jenis komparatif itu yang seperti apa nih, Pak? Ya, betul. Ya, tentunya jenis-jenis komparatif itu menyesuaikan dari definisi yang Dianti nanti ambil. Mungkin yang tugas pertama itu mungkin cari referensi tentang definisi komparatif yang cocok dengan penelitian yang akan Dianti pakai. Kalau menurut saya dari Sugiono aja cocok ya. Dari orang Indonesia aja cocok ini si Sugiono tuh. Coba nanti cari metode penelitiannya si Sugiono tuh. Kemudian tentang komparatif di situ kan ada lebih dari dua variabel, kemudian lebih eh, dua atau lebih gitu ya. Bahasanya kalau tidak salah dua atau lebih sampel dari dari tahun yang berbeda. Nah, itu berarti nanti cukup pakai itu. Nah, kalau pakai Sugiono, kalau tidak salah rancangannya nanti yaitu tadi ada yang cuma dua berarti melibatkan dua kelas berarti apa namanya saya juga lupa. Maksudnya saya nggak hafal ya, saya nggak suka menghafal. Jadi mungkin nanti intinya buka itu si Sugiono tuh ada yang dua. Kalau Sugiono rasanya yang komparatif ini ada berapa macam ya? Kalau tidak salah dua ya. Artinya ada yang nanti cukup dua atau lebih di tahun yang berbeda. Kalau tidak salah ya. Kalau salah ya tinggal dihapus. Nanti di itu rancangannya kalau saya lihat di atas itu sebenarnya di Anti sudah ada rancangan ya. Tapi ini kan rancangan secara kayak semacam kerangka pikir ya. Maksudnya tuh rancangan bukan rancangan atau desain si komparatifnya kan. Iya, Pak. Hmm.
Oh, berarti perlu mencantumkan desain komparatifnya juga. Ya, betul, perlu itu. Mm-mm. Ini bagus loh. Si heksagon ya, berarti ada heksa kalau di matematik tuh. Ada six ya. Nyambung aja akuntansi sama ini sama saya matematik juga. Jadi nyambung semua tuh nyambung. Ya oke ya, berarti nanti itu mungkin kalau masukan dari saya sih tentang metodologi penelitian. So far mungkin ditambahi yang tadi selain normal karena ini nanti kamu kata Dianti tadi lebih dari ini ya, ada 3 angkatan tadi berarti tambah yang homogenin tadi. Yang uji valid, Oke, Pak. reliable sudah cocok, normal sama eh, mungkin yang Izin itu ya. bertanya lagi, Pak. Oke, silakan. Ini kan untuk hexagon ada 6 variabelnya nih, Pak. Mm-mm. Kan nanti dari 6 variabel itu di instrumen saya bandingkan antara Mm-mm. profesional dan pedagogi. Nah, kemudian untuk variabel kecurangan akademiknya, apakah perlu saya buat dua instrumen yang Per- antara profesional dan pedagogik atau hanya satu saja Pak cukup mewakilkan semua? perlu di mana? Perlu gimana? Mohon maaf. Nah, apakah yang variabel kecurangan akademik ini Pak Mm. perlu saya buat dua juga instrumennya? Kekurangan akademik. Coba kita tengok rumusan masalahnya ada banyak ya kalau tidak salah ya. Coba kita cek ke Ada atas. ada 6 Pak. Oke, ada 6 juga berarti ya. Iya. Oke. Nah ini, apakah terdapat perbedaan tingkat kecurangan akademik? Ini, oke. Dalam segi keenam-enamnya ya. Iya, dari Ya, terus yang ditanyakan tadi, apakah perlu ditulis cukup sekali gitu? apakah yang kalau keenam variabel ini kan saya tulis dua instrumennya, Hmm. instrumen yang profesional dan yang pedagogik. Nah, Hmm. sedangkan untuk variabel kecurangan akademik itu kan berarti variabel Hmm. X-nya ya Pak. Nah itu apa perlu saya buat dua juga atau hanya buat satu instrumen aja Pak yang cukup mewakilkan keduanya? Itu dua hal yang berbeda atau sama, Intianti? Kalau dilihat dari penelitian terdahulu sebenarnya sama Pak, karena kecurangan akademik antara kedua mata kuliah ini bentuknya nggak beda. Oh, secara definisi sama berarti, secara pengertian sama. Secara pengertian sama. Kalau kalau secara pengertian sama, saya kira satu cukup ya. Cuma balik lagi mungkin nanti ke selera dosen penguji ya. Karena mungkin di situ ada karakteristik yang membedakan ya. Meskipun memang syarat dari komparatif tentu yang sama ya, tentang karakteristik itu sama. Nah, kalau sama cukup satu sih. Cuma kalau memang nanti ternyata desain pembimbing menginginkan itu ditulis lagi, ya ikuti aja. Mungkin ada pertimbangan lain. Nah, sebenarnya ini Pak, kan kalau Hmm? dari penelitian terdahulu Hmm? mengenai uji komparatif, itu kan kebanyakan eksperimen ya Pak, mengenai kelas Hmm? pretest, post-test. Nah, Hmm? sedangkan saya kan di sini kuesioner dua-duanya. Hmm. Itu apakah sebenarnya nggak apa-apa Pak? Ya, pertanyaan bagus. Ya, ini pengujinya malah kamu ya, saya yang diuji kayaknya nih. Oh, Jadi nggak apa-apa. Pertanyaan bagus. Jadi komparatif betul ya, betul sekali, Dianti. Komparatif tuh syaratnya sebenarnya dua secara umum ya. Beberapa yang sudah saya baca, tentu dia syaratnya itu ex post facto, ex post facto lampau. Dan dirimu ini tadi populasinya itu kan 19 20 berapa tadi? Lupa saya. 19, 20, 21. Ya, intinya sudah lampau kan? Nah, sudah lampau itu memenuhi yang kedua, kausal sebab akibat ya. Jadi dua syarat itu terpenuhi. Menurut saya justru benar ini, menurut saya ya. Kalau yang eksperimen, komparatif yang eksperimen mungkin kalau dilihat dari yang syarat kedua, yang kausal itu bisa ya. Tetapi kalau menurut saya apa namanya, dari apa yang ditulis di nanti di proposal ini itu memenuhi, ya itu tadi, yang pertama ex post faktornya memenuhi, yang kedua kalau lihat ini perbedaan kamu ya, perbedaan masing-masing itu, maka itu
keduanya memenuhi bahwa ini memang disebut komparatif komparatif gitu ya, yang benar-benar komparatif bagus tuh ya ini. Iya, Cuma ya itu tadi, itu kamu ukurnya ini mengetahui perbedaan nanti pakai apa ujinya? Tadi belum kita tengok ya, pakai apa kamu? yang metodenya apa, Pak? Ya analisisnya kan tadi baru normal sama homogen gitu kan, baru valid sama itu kan untuk instrumen, valid sama reliable kan. Ajak terus yang nanti menentukan apa ada perbedaan atau enggak atau pakai apa kamu nanti? Pakai disarankan sama dosen pembimbingnya pakai tugas dependen, Pakai karena apa? Mohon maaf. penilaiannya tes dependen. Ada di sini nih. Kamu tuliskan coba di bagian mana ya? Ada Pak di paling bawah, bab 3 paling bawah. Bab 3 paling bawah. Ini kan prasyarat tadi ya. Iya, Kemudian, analisis oh data. iya. Oh iya, kelewatan. Benar, benar, benar. Analisis datanya pakai anu ya. T independen ya, yang satu-satu gitu ya. Iya, Per pasangan kan? berpasangan. Iya, kan masing-masing tadi besarnya. Oke, pakai T ya. Oke, good. Iya, Mantap, mantap, mantap. Cuma nanti ditambahin menurut saya karena ya yang jelas memang normal ya yang perlu cuma itu tadi ketika itu apa berasal dari beberapa kelas ya lebih more than dua atau lebih maka itu perlu uji homogen karena harus dibuktikan dong bahwa kelasnya itu memang homogen gitu kan. Nah, kalau cuma satu ya enggak usah nggak apa-apa, cukup normal. Berarti nanti mungkin ditambahin di sini yang t-test independen tuh, yang t-test sorry, bukan independen, ya t-test dependennya ya, itu ditambahin. Oke, pakai uji T ya, good, udah cukup. Apalagi, Bat, bentar gitu Pak. ini berapa lama kamu nyusun proposal ini ya? Ini bagus ini. Kok pengen meneliti ini toh? Awalnya tuh saya meneliti satu aja pas aplikasi jadi Mm-mm, di siswa SMK, tapi kan itu lebih ke penelitian kecurangan akademik secara general ya Pak. Nah, mm-mm, dosen saya itu menyarankannya yang lebih detail, yang lebih spesifik. Makanya mm, saya iya, memutuskan untuk membandingkan mm-mm, kedua itu Pak. mm-mm. Ini dulu diawali dari apa? Maksudnya tuh, ya mungkin nanti silahkan nanya lagi. Ini mungkin gantian. Diawali dulu tuh awalnya kok pengen neliti tentang ini loh. Maksudnya tuh, apakah tergelitik tentang apa mahasiswa nih? Kenapa gitu? Curang atau bagaimana sih? Ya Pak, sebenarnya kan kecurangan akademik sudah banyak diteliti ya Pak. Mm-mm. Iya Kalau ya. dilihat dari penelitian Mm-mm. sampai sekarang, dari dulu ke sekarang kan sudah banyak. Nah, tapi di sini yang buat saya tertarik itu teori yang dikembangkan ini Pak, karena teori fraud hexagon ini kan baru dikembangkan Mm-mm. di tahun 2019. Jadi Iya menggunakan 2019. Mm-mm. perspektif baru Pak, Mm-mm. polusi. Nah, di situ saya cari-cari penelitian tentang hexagon ini penerapannya di akademik masih sangat sedikit Pak. Jadi di sini mau saya coba yang hexagon itu, kemudian untuk sampelnya saya coba lebih spesifik lagi. Itu juga dari saran-saran dosen kita saya kembangkan lagi. Ya bagus, menarik loh ya. Dianti, cuma hati-hati. Di sini si fraud itu dia dulu konteksnya di perusahaan ya, untuk deteksi di perusahaan. Makanya Iya, ini kamu tadi bilang di akademik, di pendidikan terutama ya, itu mungkin ini ya belum banyak gitu. Apalagi ini baru ya 2019. Cuma kira-kira nanti cocok nggak ya kira-kira itu nah itu yang perlu di peneliti juga punya sense of belonging itu. Jadi kira-kira apa namanya karakteristik orang-orang di situ yang kemarin jadi sampelnya si fraud itu sama nggak kira-kira kurang lebih nggak dengan yang ini? Kamu ada Pak. pertimbangan juga itu. Iya Pak, soalnya di penelitian sebelumnya itu ada yang menyebutkan, yang meneliti juga ternyata motif kecurangan di akademik dengan di perusahaan itu sama Pak. Jadi bisa diteliti dengan teori ini. Hmm.
Oke, oke, oke. Meskipun namanya akademik ya, jelas itu. Cuma kan memang perlu disinkronkan ya. Jangan-jangan nanti anu nih, apa takutnya itu kan beda. Meskipun ini akhirnya apa baru barangnya baru, tetapi konteksnya mungkin eh, kira-kira pas atau belum gitu ya. Tapi kalau sudah di ada penelitian relevan terdahulu tentang ini, is oke aman ya. Meskipun nanti temuan-temuan yang kamu apa yang dianti nantinya peroleh itu mungkin bisa berbeda atau mendukung itu ya we'll see kita lihat ya nanti penelitian setelah penelitian tuh. Oke, mungkin itu kalau dari saya sih yang jelas ini proposalnya bagus ya. Tinggal nanti eksekusinya tentu apa namanya harus sesuai dengan yang itu tadi apa dirancang mungkin kalau saran saya tetap yang di bab tiganya tadi sertakan dulu itu definisi jangan 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 langsung hajar di bawah tetapi di atasnya justru tidak ada acuannya komparatif itu kemana gitu ya. Yang Iya. gitu. Ada pertanyaan lagi Dianti mungkin. Tadi ada Pak soal pernyataan Bapak, Mm-mm. sebenarnya saya masih bingung mengenai Yang mana? salah satu persyaratan untuk komparatif ini kan expose faktor. Nah, Mm-mm. tadi kan sampel yang saya gunakan ini 3 angkatan. Sedangkan Mm-mm. Bapak bilang dari 3 angkatan itu memenuhi syarat yaitu lampau. Nah, itu maksudnya gimana ya Pak? Sedangkan 3 angkatan ini kan diteliti sekarang secara bersama-sama. Iya, Dianti pintar. Lampau tuh artinya sudah ketiga angkatan tuh kan maksudnya angkatan bukan angkatan yang terbaru gitu loh. Maksudnya tuh ini angkatan yang baru ini kan angkatan berapa? 2022 Pak. Eh, ini masuk diteliti juga. Enggak Pak. Nah, yaitu itu maksudnya tuh itu ya, meskipun ya pada konteksnya ini nanti akan diteliti ya. Memang kan baru mau diteliti ya. Iya, belum diteliti, betul maksudnya. Maksudnya lampau itu, ya itu tadi dari dilihat salah satunya dilihat dari angkatannya itu, ya apa namanya em, mahasiswa yang sudah memang bukan di tahun penelitiannya si Dianti gitu loh. Jadi itu. Mm-mm. Oh iya iya Pak. Ya, jadi bukan lampau. Kalau lampau ya kamu sudah lulus berarti ya. Kalau Dianti sudah lulus karena sudah meneliti sama sampai sampai ujian nanti. Bukan itu, bukan. Ya, itu ya. Oke ya. Iya paham Pak. Oke, ada lagi? Sebentar juga saya ada satu pertanyaan. Mm-mm, silakan. Eh, saya baca dari beberapa sumber Pak, ada yang Mm, mengatakan kalau mm. uji menggunakan angket ini datanya berupa interval, tapi ada juga yang mengatakan itu berupa ordinal. Jadi yang benar yang mana ya Pak? Kalau menurut Dianti sendiri gimana? Kalau dari kamu nih kan pinter nih, kelihatan nih. Jadi menurut Dianti sendiri saya balik dulu ke Dianti. Kalau menurut saya masuk skala interval Pak. Oh, skala interval. Good. Jelas. Jadi ya meskipun ya ini masih perdebatan juga ya. Debatable. Jadinya memang untuk yang Likert kayak gini nih dengan interval dengan apa namanya? Intinya angket ya, kuesioner. Itu memang banyakkan kan ordinal ya. Jadi memang banyakkan ordinal, tetapi karena ini sudah menjadi satu kesatu, ibaratnya itu sudah itu loh apa menyatu gitu ya dengan pendidikan misalnya kayak motivasi minat itu memang ordinal tetapi karena sudah terlalu dia sering nempel di pendidikan ya kemana-mana ngikut gitu ya jadi follower jadi pengikut makanya dia bisa dikategorikan jadi interval good. Kasih banyak Pak. Oke, kembali kasih. Pokoknya sukses ya. Nanti kita sharing-sharing lagi mungkin di WhatsApp ketika ada kesulitan atau apa. Yang jelas, Sempro ya tinggal masukkan sama saran dari dosen yang ini ya, yang sudah membimbing juga sebenarnya. Ya ikuti aja nanti. Karena selera dosen, sudut pandang dosen pun macam-macam ya. Bisa jadi
yang terlewat oleh dosen A bisa jadi apa namanya bisa di cover oleh dosen B dan seterusnya. Tidak masalah. Itu justru akan sangat banyak pengetahuan masukan gitu ya buat Dianti dan tentunya biar penelitiannya juga nggak sesat di jalan gitu. Tapi so far ini sangat bagus menurut saya ya, meskipun ada hal-hal yang perlu direvisi sedikit tentang itu tadi, tapi yang jelas ini eh, sangat layak. Tak kirain makanya S2 ini sudah nih, karena pembimbingnya profesor sama dokter ya, saya aja belum kan. Oke, Izin good luck bertanya ya. lagi, Pak. Hmm. Boleh bertanya lagi, Pak? Oh Satu boleh lagi boleh aja. silahkan, mumpung masih ada waktunya nih kan, sebelum ini kan gratisan ya Zoom. Iya, Pak. Silahkan. Kira-kira Bapak ada saran nih Pak, apa aja yang perlu sekiranya saya masukkan di PPT untuk Sempro atau apa yang perlu saya jelaskan di Sempro? Mungkin Oh, hal-hal kecil yang biasanya sering terlupa gitu Pak. yang PPT di Sembro kan? Iya, betul Pak. Yang perlu masuk ya tentu nggak tahu kalau di situ kebiasaannya gimana di kampusnya Dianti, cuma mungkin yang baku tentu ya menurut saya ya PPT kan PowerPoint ya, artinya buat semenarik mungkin, tetap jangan cuma teks tetapi poin-poin misalnya nih kan judul sudah, pembimbing sudah ya, kemudian latar belakang masalah ambil aja itu apa namanya kayak semacam kamu buat identifikasi, oh ada keresahan apa saja bla bla bla, nggak usah semuanya. Kemudian nanti di rumusan ada enam, ya tulis ke enamnya. Kemudian apa itu signifikansi atau manfaat penelitian. Kamu buat siapa nih? Oh iya ini tadi universitas sama mahasiswa. Apakah ini tadi kelewat ya? Apakah nggak ada manfaat buat yang lain? Ini kan baru universitas sama mahasiswa. Mungkin nanti kamu pikirkan. Intinya ini apa namanya yang harus ada ya. Kemudian kajian pustaka tentu sebagai dasar teori dari penelitian kamu si Freud ini mungkin lebih banyak dikaji, mungkin banyak di highlight di situ. Keenam itu apa dan seterusnya gitu ya. Kemudian dan ini sudah ada, tapi secara singkat-singkat saja. Kemudian metode masuk kajian pustaka kayaknya itu ya. Oh, mata kuliah profesional juga mau dikaitkan sedikit, enggak apa-apa ya, diceritakan sedikit. Kemudian yang mata kuliah pedagogi juga nggak apa-apa. Kemudian metodologi tadi mungkin di highlight sekilas-sekilas juga ya, jenis dan seterusnya. Itu aja sih. Pokoknya poin-poin saja, jangan cuma teks itu loh. Saya senang mungkin untuk mahasiswa sekarang ini lebih variatif dan sketching ya template-nya tuh, tetapi jangan sampai mengurangi makna dari persentase nanti. Mungkin itu sih. Apalagi, nah, mantap nih. Kita langsung ya. Saya senang kalau banyak mahasiswa yang kayak gini. Artinya kan open mind ya. Meskipun kita beda kampus, tapi kan kita Indonesia satu ya. Jadi tanya aja misalnya ini nih apa namanya, sharing-sharing kayak gini nih. Oke, ada lagi Dianti? Insya Allah dari saya cukup Pak. Oke, dari Dianti cukup, mungkin saya juga cukup. Intinya kita sharing-sharing nanti nggak cuma di sini ya. Nanti pas setelah pasca sembro pun kita talking-talking ya di WhatsApp, cukup itu. Biar nanti sampai nanti hasil penelitian dan pembahasan sampai simpulan dan juga ujian ya. Wah, nanti kalau mau ujian juga mau simulasi lagi juga nggak apa-apa. Kayak anu lagi. Oke, yang jelas jangan merubah urgensi ya. Urgensinya di sini bukan semata-mata apa namanya ini kita record, tetapi kan lebih kepada detail-detail yang perlu diperhatikan saja lah. Oke, thank you ya, Dianti ya. Kita apa Ya, kita makasih banyak ya Pak ya ya makasih udah sama-sama. menyempatkan waktu. Ya, Maaf sukses selalu. ngerepotin ya Pak. Oke. Ya,